Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 138. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Pak Dimas, kepala bagian cleaning service, mendapatkan telepon dari kantin perusahaan. Kalau nantinya mulai besok setiap jam 12 kurang-kurang 15 menit bagian cleaning servis boleh mengambil jatah makan siang berupa nasi box. Pak Dimas yang mendapat informasi seperti itu sebenarnya menganggap kalau hal tersebut adalah hal yang tidak terlalu penting. Namun kemudian Pak Dimas berpikir kalau sepertinya hal tersebut memang tidak biasa, karena jarang para staf perusahaan yang mendapatkan layanan seperti itu dari bagian kantin perusahaan. Sebenarnya bagi Pak Dimas hal tersebut memang tepat, karena jam setengah 12 siang saja rata-rata para cleaning service sudah banyak yang disuruh kemana-mana untuk membelikan makan siang beberapa staf di perusahaan tersebut. Bahkan tak jarang mereka mirip office boy yang sering diminta untuk bekerja tidak sesuai dengan job mereka. Cleaning service sebenarnya jobnya hanyalah bersih-bersih di lingkungan perusahaan tersebut. Namun terkadang mereka bekerja seperti office boy. Mereka sering harus menyiapkan minuman untuk para staf perusahaan. Saat ini Pak Dimas kemudian tersenyum. Wah, seumur-umur baru kali ini cleaning service yang merupakan bagian terendah di perusahaan ini mendapat menu nasi box dari perusahaan. Dan kini Pak Dimas hanya bisa bersyukur di balik segala tanda tanyanya ada hal apa dengan kejadian ini. Hari ini jam telah menunjukkan pukul 2:30 siang. Andi dan beberapa rekannya diminta untuk datang ke ruangan di mana perusahaan ini akan menginterview beberapa kandidat memarketing di perusahaan tersebut. Ruangan tersebut adalah ruangan di mana Andi dan rekan-rekannya tadi bekerja dan merapikan ruangan. Kali ini Andi dan rekan-rekannya datang untuk bersih-bersih dan merapikan tempat tersebut, sedangkan Firman mendapatkan tugas untuk membagikan minuman kepada para pelamar kerja. Di tempat tersebut, tiba-tiba seorang pelamar kerja, yaitu seorang wanita, berkata kepada Firman, "Mas, kamu kok kerjanya pelan banget ya? Bagi air minum saja lelet banget." "Wah, kalau aku jadi bekerja di perusahaan ini berarti kamu kan anak buahku, Mas. Kalau model pelan dan lambat begini pasti aku minta untuk dipecat deh, Mas. Aku butuh yang fresh dan cekatan." Mendapati perkataan dari wanita yang tengah berada di ruangan tersebut, kini Firman kemudian berbicara dengan Andi akan apa yang dialaminya tersebut. "Wah, belum diterima bekerja saja sudah sombongnya seperti ini ya. Bagaimana kalau dia diterima ya, Mas?" kata Andi kepada Firman. "Gak tahu saya, Mas. Masa iya saya harus dipecat oleh orang yang baru masuk di perusahaan ini ya, Mas? Wah, gimana ya kalau itu sampai terjadi dengan keluarga saya?" kata Firman terlihat resah dengan kemungkinan jika wanita tersebut diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kini Andi pun bisa dengan jelas melihat keresahan di wajah sahabatnya tersebut dan Andi kemudian berkata,
Saya khawatir Mas, bagaimana kalau Mbak itu diterima bekerja di perusahaan ini? Saya pasti tidak nyaman deh Mas bekerja di sini, kata Firman yang terdengar benar-benar terlihat khawatir dengan keadaan tersebut. Andi kemudian berkata kepada Firman untuk menenangkan Firman sahabatnya itu. Aku jamin Mas, Mbak itu tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu selagi aku masih di perusahaan ini Mas. Kita berteman Mas, saya akan membelamu sekuat tenagaku, kata Andi sambil menepuk pundak Firman. Andi dan Firman kini melanjutkan pekerjaannya, namun kali ini tanpa sepengetahuan Andi. Firman masih memendam rasa khawatir jika wanita bernama Yunita tersebut diterima bekerja di perusahaan ini. Kini setelah proses akhir dari penerimaan karyawan bagian marketing di perusahaan ini, ternyata nama Yunita adalah salah satu kandidat yang lolos. Saat ini perusahaan tersebut menerima 10 orang marketing baru. Saat ini perusahaan tersebut membutuhkan 20 marketing yang akan dibagi menjadi 3 divisi, namun ternyata baru mendapatkan 20 orang karena memang mencari marketing yang handal memang jauh lebih sulit daripada merekrut untuk kebutuhan staf yang lain. Kini Firman terlihat sedikit berubah wajahnya ketika melihat nama Yunita terpampang sebagai tenaga marketing yang diterima bekerja di perusahaan ini. Andi yang melihat perubahan wajah temannya tersebut kemudian berkata kepada Firman, Mas Firman, tenang saja Mas. Lagian kita kan tidak ada masalah dengan Mbak itu Mas. Dia yang salah sama kita, bukan kita yang salah sama dia. Seharusnya dia yang merasa bersalah sama kita, bukan kita yang merasa bersalah sama dia Mas, kata Andi berusaha untuk membesarkan hati Firman. Sore ini jam kerja telah berakhir karena jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Namun bukan bagi cleaning service. Mereka setelah karyawan pulang akan membersihkan beberapa ruangan supaya besok mereka tidak terlalu repot. Saat itulah ketika di samping ruang lobi Yunita sedang lewat di samping. Firman terlihat agak meminggirkan badannya untuk menghindari Yunita. Tiba-tiba Andi berkata kepada Yunita, wah hebatnya kamu diterima bekerja, kata Andi dengan jelasnya kepada Yunita. Kini Firman dan Yunita hampir secara bersamaan menoleh ke arah Andi. Kedua orang tersebut tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya tersebut. Mereka tidak menyangka seorang cleaning service akan berani berbicara seperti itu kepada seorang staf di bagian marketing. Di perusahaan tersebut seorang marketing mempunyai posisi satu level di atas staf bagian lain. Karena mereka yang bisa masuk dan bekerja di bagian marketing haruslah seseorang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Bagian marketing sedemikian dihargai karena bagian tersebut yang berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang bagi kelancaran operasional perusahaan. Yunita sendiri sudah menyadari posisinya tersebut, maka kemudian Yunita terlihat menghentikan langkah kakinya saat mendengar Andi mengucapkan kalimat tersebut. Hai Mas, kamu ngomong apa barusan? Coba ulangi sekali lagi biar aku jelas mendengarnya, kata Yunita terdengar menahan kesal kepada Andi. Kini Firman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Firman terlihat diam di tempatnya dan tidak berkata sepatah kata pun. Kini terlihat Andi menengok ke arah Yunita dan Andi berkata, iya kamu hebat juga Yun. Bisa bergabung di bagian marketing perusahaan ini. Nama kamu Yunita kan? Apa salah aku memanggil kamu Yunita? Kata Andi terdengar datar dan tanpa ekspresi saat mengucapkan kalimat tersebut kepada Yunita. Kini Yunita yang mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut terlihat begitu kesal karena ada seorang cleaning service yang tanpa sopan santun berani memanggil namanya tanpa dengan sebutan
mbak ataupun ibu kepadanya. Namun untuk marah kepada cleaning service tersebut, Yunita juga menyadari dirinya tidak mempunyai dasar yang kuat karena cleaning service tersebut tidak melakukan pelanggaran dan hanya masalah etika saja kepadanya. Kini Yunita kemudian berkata, kamu ini cuma cleaning service, tukang bersih-bersih di perusahaan ini. Kamu harusnya memanggil saya ibu kepada saya. Memangnya saya bawahan kamu ya? Kok kamu memanggil Yunita kepadaku? Ingat ya, kamu ini harus sadar diri. Kamu harus tahu siapa kamu dan siapa saya. Dasar cleaning service gak tahu etika, gak berpendidikan. Coba pendidikanmu tinggi, pasti kamu jadi staf di bagian lain, bukan tukang bersih-bersih seperti ini. Jaga sikapmu ya. Kamu ini cuma kacung di sini. Sadar diri dong, kata Yunita yang terlihat meluapkan emosinya kepada Andi. Andi yang mendengarkan kata-kata dari Yunita tersebut kini terlihat masih tenang dan tak terpengaruh sedikit pun. Namun tidak bagi Firman. Saat itu Firman wajahnya terlihat memerah karena menahan amarah saat melihat rekan kerjanya tersebut dimaki-maki oleh seorang calon pekerja di perusahaan tersebut. Rupanya saat ini Andi melihat perubahan wajah Firman tersebut. Dan Andi yang tidak ingin terjadi apa-apa di perusahaannya tersebut, kemudian kini Andi menarik tangan Firman sambil berkata, "Mas Firman, kita sebaiknya pindah saja ke tempat yang udaranya lebih segar. Saya kok gerah ya di sini," kata Andi sambil menarik tangan Firman. Kini Andi kemudian mengajak Firman untuk bersih-bersih di ruangan yang ada di sebelah kiri dari ruang lobi perusahaan. Dan sepeninggalan kedua cleaning service tersebut, kini Yunita terlihat wajahnya memerah karena menahan kesal yang begitu besar di dalam hatinya. Saat ini Yunita merasa disepelekan dan tidak dihargai oleh seseorang yang posisinya jauh di bawahnya. Kini Yunita kemudian meninggalkan tempat tersebut karena hari telah menjelang petang. Yunita pun kini sedang memikirkan cara untuk membalas sakit hatinya terhadap cleaning service tersebut. Sedangkan di tempat lain, tempatnya saat ini sedang bekerja, kini Andi masih melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu Firman terlihat begitu khawatir dengan kejadian yang baru saja mereka alami dengan karyawan baru bagian marketing tersebut. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 6 sore. Andi dan Firman telah menyelesaikan pekerjaannya. Kedua cleaning service tersebut telah terlihat meninggalkan perusahaan. Para satpam yang ada di perusahaan tersebut kini sikapnya tampak bersahabat dengan Andi. Selain mereka sudah mulai akrab dengan Andi, sang kepala keamanan di perusahaan tersebut juga sudah diinformasikan oleh Pak Akmal untuk tidak mempersulit Andi ke depannya. Pesan dari Pak Akmal tersebut membuat mereka tidak berani berbuat macam-macam lagi dengan Andi, karena mereka takut Andi melaporkan hal tersebut kepada Pak Akmal. "Wah Mas Andi, tumben Mas baru pulang. Lembur ya Mas," kata seorang satpam kepada Andi, dan sapaan tersebut dibalas dengan ramah oleh Andi. Hari ini Andi tidak membawa motor yang biasa dipakainya karena motornya yang rusak beberapa hari lalu masih dalam proses perbaikan di bengkel dan belum sempat diambilnya. Sore ini Andi memang sudah memberitahukan kepada Lisa kalau dirinya jam 6 sore baru pulang. Dan Lisa yang mengetahui kalau Andi hanya naik angkot, maka sore ini Lisa bermaksud menjemput Andi karena jarak rumah Andi dan Lisa kebetulan satu arah dan jaraknya tidak terlalu jauh. Kini Andi dan Firman terlihat berdiri di pinggir jalan raya yang ada di depan perusahaan tersebut. Andi saat itu sedang menunggu Lisa, sedangkan Firman saat ini sedang menunggu angkutan yang akan menuju ke rumahnya. Saat itu baru sekitar 5 menit mereka berdiri. Saat itu tiba-tiba
Ada sebuah mobil mewah menepi di depan mereka. Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya bagi Firman. Dalam benaknya Firman bertanya-tanya siapa dan ada apa gerangan sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Firman saat itu berpikir mungkin ada orang yang ingin menanyakan alamat suatu tempat kepada mereka. Namun rupanya pertanyaan di hati tersebut tidak berlaku bagi Andi karena Andi sudah paham betul. Itu mobil siapa? Itu adalah mobil yang ditunggunya, yaitu mobil Lisa. Mas Firman pulang bareng aku saja mas. Kita dapat tumpangan mas. Ya, saat itu Andi memberikan tawaran tumpangan kepada Firman karena arah mereka masih satu jalan. Mobil siapa mas itu? Kata Firman kepada Andi saat Andi mengatakan kepada Firman kalau mereka sudah mendapat tumpangan untuk pulang. Itu mobil temanku mas. Ayo masuk mas. Kata Andi sambil membukakan pintu sebelah belakang kepada Firman. Andi kemudian membuka pintu kemudi dan meminta Lisa untuk turun dan pindah ke jok sebelah kiri. Andi kini yang mengemudikan mobil tersebut menggantikan Lisa. Rupanya Firman agak kaget dengan kejadian tersebut apalagi ketika kini Andi ada di belakang kemudi mobil tersebut. Mas nanti jangan pulang dulu, ada yang mau aku katakan sama kamu? Kata Lisa kepada Andi saat mobil tersebut telah berjalan sekitar 5 menit. Mendengar hal tersebut Firman yang ada di kursi belakang langsung terkesiap karena bisa ditebak. Wanita yang duduk di depannya tersebut pastilah bukan wanita biasa. Penampilan wanita tersebut lebih cocok disebut seorang bos bagi Firman. Dan melihat keakraban keduanya membuat Firman bertanya-tanya ada apa ini. Karena Firman berpikir teman dekat Andi adalah Vira. Vira saat ini bekerja di perusahaan tempatnya bekerja. Namun wanita ini masih terasa asing bagi Firman. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 138. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar. Terima kasih.